Shalom, hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan secara eksegesis bagian terakhir dari Matius 38. Yang bagian pertama sampai dengan bagian ketiganya sudah sama-sama kita pelajari sebelumnya. Untuk bagian keempat, kita akan sama-sama belajar tentang kata pertobatan. Dalam bahasa Alkitab aslinya, bahasa Yunani adalah metanoias, merupakan sebuah kata benda non-genetik feminim singular berasal dari kata metanoia yang memiliki arti perubahan dari cara berpikir, dari cara sikap hati untuk menjadi lebih baik, atau permulaan dari awal yang lebih benar, yang artinya ada suatu perubahan hidup ke arah yang benar dan lebih baik dari pribadi seseorang, di mana perubahan itu dimulai dari dalam, yang kemudian hasilnya juga dapat dilihat dari luar. Kata metanoias memiliki arti yang serupa tapi tidak sama dengan kata metafora yang terjadi pada beberapa jenis hewan, di mana proses perubahan metafora pada hewan terjadi pada bentuk fisik untuk menjadi lebih sempurna dari bentuk fisik awalnya. Sedangkan metanoias di sini terjadi perubahan pola pikir dalam pribadi seseorang dan respon hati untuk menjadi sempurna sama seperti Kristus. Aplikasi penerapan metanoias dan contoh tokoh inspiratif yang telah mengalami proses ini dalam kehidupannya adalah Musa, seseorang yang pada awalnya merupakan pribadi kasar, penakut, berat mulut dan berat lidah, menjadi pemimpin yang lemah lembut, pemberani, dan cakap memimpin bangsa Israel. Hal tersebut diceritakan dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 15, 4 ayat 10, 18 ayat 13 sampai dengan 23, 32 ayat 11 sampai dengan 13, dan Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 16. Rasul Paulus, seseorang yang pada awalnya merupakan pribadi radikal, garis keras, menjadi pribadi visioner sebagai penginjil dengan menulis hampir sebagian kitab Perjanjian Baru, sebagai pionir dengan mendirikan pelayanan kerasulan di berbagai kota, dan sebagai guru dari banyak murid. Hal tersebut banyak diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Joyce Meyer, seorang pribadi yang mengalami pelecehan seksual berulang kali oleh ayah kandungnya pada masa mudanya, kemudian menjadi pengarang dan juru bicara Kristen karismatik yang memberkati banyak orang. Ia mengajak setiap orang untuk senantiasa memiliki pengharapan, meneguhkan orang-orang agar percaya bahwa kemerdekaan untuk hidup berkemenangan diperoleh melalui penerapan firman, dan setiap orang yang hidup dalam kemenangan dapat menuntun banyak orang lain menuju kemenangan. Nick Vujicic, seorang pribadi dengan fisik yang jauh dari sempurna, sehingga membuat dirinya merasa rendah diri dan tidak memiliki tujuan hidup. Kemudian berubah menjadi seorang penginjil dan motivator yang menginspirasi banyak orang, bahwa segala keterbatasan kita tidaklah dapat membatasi kita untuk melakukan banyak hal. Pertobatan manusia dapat terjadi jika pribadi orang tersebut juga aktif ambil bagian untuk melakukan perubahan, disertai juga dengan usaha terus-menerus, dan dengan Roh Kudus yang sudah diutus Allah untuk menopang, mengajari, menyertai, dan mengarahkan kepada kebenaran firman Tuhan senantiasa. Jadi, walau keselamatan kita adalah hasil pemberian saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi untuk mempertahankan keselamatan tersebut agar tidak tercuri, diperlukan banyak usaha kita, seperti yang tercatat dalam Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12. Dari Matius 38 ini, Tuhan merindukan agar setiap kehidupan kita menjadi kepala dan bukan ekor, pribadi yang menginspirasi dan panutan bagi orang lain, menjadi garam dan terang, pribadi yang menuntun orang kepada nilai-nilai kebenaran yang sejati, sehingga hidup kita kemudian menjadi indah untuk dipandang dan dinikmati banyak orang.
Demikian pembelajaran bersama kita di dalam Matius 3:8 ini. Sampai bertemu dengan pembelajaran bersama lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.